Enggak om, sumpah aku ini asli orang Indonesia. Ini gue buktikan sama om kalau aku orang Indonesia. Yang pertama ini KTP gue om. Oke, yang kedua nih om, kartu KIP, kartu India Pintar. Saya pernah pinjam laptop teman saya ketik nih, free book, FREE spasi BOOK. Pas masih BO-nya keluar saran pencarian, free bokep. Ya, kaget saya. Tapi dilema, saya mau cari buku, nonton film. Saya pilih cari buku. Setelah nonton. Namaku Bocil, mamaku Batak, keras mau menang sendiri. Ayahku Aceh mau merdeka sendiri. For these F boys, sweetie, no, you ain't the one. You are not a choice. Horas bah, komplotan Komik 8. Kita balik lagi di audisi Komik 8 Revolution mencari komplotan baru. Kali ini ada di kota Medan. Woohoo! Nah, yang pasti abis ini kita bakalan lihat keseruan dari audisi di kota Medan. Audisinya Komik 8 Revolution mencari komplotan baru. I'm not trying to play a game. मेरे तुमसे प्यार करता है मेरे दिल बर तुम ही हो कल हो ना हो क्या करूँ आए कुछ होता है. Perkenalkan om, nama aku Sardol dan aku ini penjual bumbu. Ya, selain penjual bumbu aku juga OPM, orang Perindavan Medan. Iya, sumpah aku resah kali dengan industri perfilman yang ada di Indonesia, yang banyak dipegang orang India di dalamnya. Contohnya Falcon Pictures om. Salah satu pendiri ya Bapak Aben Aben. Gua kerja di situ. Iya, salah satu pendiri Bapak Aben Aben. Tapi gak ada orang India yang ada di filmnya om. Iya, jujur aja. Kalau aku lolos audisi sini dan main di film Komik X, akulah orang India pertama yang main film itu om. Iya, jujur aja. Dan itu gak buat aku gugup kalau jumpa Sarukan. Iya, jumpa dia ya kayak biasa aja karena kami sama-sama terkenal om. Iya. Dan biasanya di Komik X itu ada kelompokan Batak sama Timur. Dan gak kebayang suruhnya om kalau ditambah kelompokan India dalamnya. Yang main aku, bapakku sama Rampun Jabi. Iya om. Iya. Dan gak kebayang juga suruh main itu. Dan gak kebayang kalau komik ini sedramatis film India om. Iya. Setiap ada scene bahagia, joget. Setiap ada scene sedih, nyanyi. Setiap ada scene ngerampok bank, ya lari lah om. Nggak tangkap produksi nanti kita. Oh. Dan selain keresahan aku tentang industri perfilman Indonesia om, aku juga resah yang belakangan ini aku disama-samakan dengan warga Rohingya om. Iya, kedatangan warga Rohingya yang di Aceh itu membuat hidup aku terancam. Aku kemana-mana jadi sebuah KTP sekarang. Iya. Yang paling aku ini asli om. Aku ini asli. Aku asli orang Bunian om. Enggak om, sumpah aku ini asli orang Indonesia. Ini gue buktikan sama om kalau aku orang Indonesia. Yang pertama ini KTP gue om. Oke, yang kedua nih om, kartu BPJS ku. Yang ketiga om, nah ini kartu KIP, kartu India Pintar. Yang terakhir om, kartu Temjon. Selamat pagi, aku Sardol. Pak De, gimana Pak De? Iya, aku masih menarik ya, lu unik apa segala macam. Ya, tapi sebenarnya kalau dari stand up-nya tadi menurut gue sih udah materi itu oke lah gitu. Tapi memang secara gestur tuh masih kelihatan ya ada ini lah gitu. Kalau bisa dilihat tuh pasti ada gerakan yang mengulang-mengulang. Itu tanda bahwa kayak belum jejak banget di atas panggung sebenarnya. Mungkin karena di Bekasi jarang ya ada. Jadi gua langsung ketawa gitu. Wah, ada yang lihat nih gitu. Udah biar dia cepat kelar. Pak De, terima kasih Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Dewan Juri. Selamat pagi. Kenalin nama saya Rizky Teguh dan saya itu udah 3 tahun merantau. Ini saya ke Medan terus udah 3 tahun merantau ke Jakarta gitu. Masalahnya selama ngerantau ini orang-orang di kampungku ini mikir gajiku kayak 2 miliar gitu sebulan. Karena hampir tiap hari Pak De, hampir tiap hari ada aja yang minjemin duit. Ada aja yang ya Allah. Kemarin minggu lalu dia ngomong gini, Ristek, ada nggak uangmu 6 juta nggak kepake katanya. Yang pertama nggak ada uangku 6 juta. Kalaupun ada ku pakai 6 juta nggak kepake, oh ya Allah. Yang paling
nyebelin tuh pakai alasan-alasan nggak masuk akal gitu. Pernah ada yang ngomong gini, pinjemlah dulu uangmu, besok ku ganti. Besok ku ganti katanya bang. Besok ku ganti, kalau ada uangmu besok aja lah tunggu. Kenapa harus besok ku ganti gitu. Dan selain keluarga gitu, orang tua juga sekarang udah nyuruh saya kawin Pak dia, udah suruh nih. Umur saya sebenarnya masih 29, masih muda sebenarnya. Tapi banyak sekali yang nyuruh saya menikah. Yang paling ngeselin tuh pakai alasan ini. Ristek, nikahlah biar ada yang ngurusin. Nikahlah biar ada yang ngurusin. Biar ada yang ngurusin. Terlihat tidak terurus rupanya aku kayak gini ya. Terlihat tidak terurus aku. Kecuali aku stand up bajuku bertai-tai di sini. Ada kelabang, ada belatungnya. Iya. Nikahlah biar ada yang ngurusin gitu mas. Yang di kantor tuh lagi. Di kantor yang paling nyebelin tuh. Kan rambut saya begini Pak deh bang. Rambut saya begini. Terus ada aja yang bilang. Rambut lu berantakan. Nikah deh. Maksudku. Kalau cuman rambut berantakan. Pangkas solusinya bukan nikah. Soalnya aku nikah sama orang Garut kan. Dan belakangan ini saya putus sama pacar saya. Karena itu pada alasannya dia mau cepet nikah, dia mau nikah muda. Dia bilang ya dia pengen nikah muda. Alasannya adalah biar punya anak rasa temen. Buat apa? Buat apa punya anak rasa temen tuh buat apa? Anak mana? Teman mana yang uang sekolahnya kita biayain gitu. Iya kan enggak, maksudku ngapain sih punya anak rasa teman gitu, kita pulang kerja gitu terus nyapa anak kita halo terus ya. What's up bro? Anjay goks gitu. Ngapain punya anak rasa teman gitu. Kita misalnya lagi mesra-mesraan sama istri terus anak pulang main cewek ya, pecah kali gitu. Skenario series gitu, terima kasih. Lu menurut lu? Iya, Ristek masih tadi agak mentalnya tuh berarti mentalnya masih agak terganggu pada karena itulah masih agak kebalik-balik gitu, kayak bingung gitu. Sama mungkin dari penulisan tuh sebenarnya kayak tadi yang anak rasa temen itu kayaknya masih banyak tuh yang bisa masih bisa diangkat dan kurang tajam ya. Iya, masih banyak hal-hal yang lebih kayaknya lebih tajam untuk diangkat tuh. Tentang si anak rasa temen. Saya maaf kalau gua nggak suka ya. Maaf. Tapi kasihan sih pada ini. Ya itulah kalau gua nggak suka itu. Lu terserah ya. Lu mau hubungan saya kita terus apa enggak ya gitu. Enggak, bukan gitu Pade. Enggak, ini dia masalah itu, prinsip soalnya. Ya, tapi ini Pade harus tahu, ini dia tuh palanya retak kan. Makanya diikat. Itu kalau nggak dibuka, kebuka Pade. Ini bukannya itu ya, topi yang sekarang banyak laku itu kita pakai ini. Ada rambutnya, ada rambutnya gitu bukan ya? Ya, kalau ya Ristek jam terbang juga sebenarnya sudah mumpuni sebenarnya. Iya. Jadi mungkin tadi agak gugup tapi kalau dikasih panggung yang besar sih harusnya bisa. Kalau buat saya dia bisa membayar kepercayaan. Oh ya terserah lu itu sih kalau gua kalau gitu Pak De. Ya. Saya kasih anggur kok mau. Ini ada anggur ya. Masih utuh ya. Mau enggak? Boleh anggur kau. Enggak, mau enggak nih? Enggak usah, Bang. Itu anggur gua. Oh, anggur Pak De. Kalau gitu yang ini aja deh. Yang ini aja deh. Terima kasih Bang Awe. Terima kasih. I'ma get it down, all this shit coming closer. Looking like a call that they do with the Bruce, no limit. Running to the edge, find the way aesthetic. Make it all fall for the gram. Every time the role play, all this person out there, the fucking half. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, Pade, Bang Awe, namaku Bocil. Aku terlahir dari keluarga yang egois. Mamaku Batak, keras, mau menang sendiri. Ayahku Aceh, mau merdeka sendiri. Dan aku, seperti passionku sekarang, aku adalah seorang pengacara. Aku terkenal sebagai pengacara yang kasusnya paling banyak. Banyak kalahnya. Gak percaya orang dengan postur tubuhku yang kayak gini aku pengacara. Dan aku di Aceh itu sering nangani kasus cerai. Dan itu berdampak sama rumah tanggaku yang sekarang hampir cerai. Iya, karena baru-baru aja istriku ketahuan selingkuh. Setelah ku selidiki, dia ketahuan selingkuh sama tukang mie Aceh. Maksudnya kan pekerjaanku pengacara gitu. Kenapa selingkuhnya sama tukang mie Aceh, kan bisa sama jaksa, polisi, pengacara yang lebih kaya. Kenapa harus selingkuh sama tukang mie Aceh? Dan setelah aku tahu dia selingkuh,
Aku datangi tukang mie Acehnya. Ku bilang, "Bang, aku udah punya semua bukti kau selingkuh sama istriku. Selesaikan masalah kita sekarang." Tukang mie Acehnya bilang, "Bentar bang, aku masak punya orang 2 lagi dulu nih bang. Siap tuh baru kita bahas bang ya." Setelah ketahuan selingkuh, istriku keterima kerja di Arab. Dalam hatiku, abis selingkuh minggat ya. Dan di sana dia itu sebagai perawat. Aku nggak takut kalau dia selingkuh sama dokter. Aku takutnya dia selingkuh sama tukang nasi biryani. Nggak mungkin aja gitu kayak aku dateng ke sana nggak kebayang gitu. "Bang, aku udah punya semua bukti kalau abang selingkuh sama istriku. Selesaikan masalah kita sekarang." Tukang nasi biryani bilang, "Oh mak bang, aku sekarang udah gak jual mie Aceh lagi bang. Udah sampai Arab aku jual nasi biryani bang." Sekian aku Bocil. Bocil, sebenarnya secara materi udah oke lah ya. Cuma pembawaannya tuh masih bener-bener kayak menghafal gitu. Matanya tuh, ini abisnya apa lagi nih gitu. PR-nya tuh adalah gimana caranya. Itu kan sebenarnya keresahan ya. Itu kalau dibawakan dalam konteksnya bercerita nih, istri saya selingkuh nih, pengen nyeritain nih ke Pade sama ke Awe nih gitu. Nah itu jadinya beneran cerita, pastinya emosinya juga akan dapat, jadi akan lebih enak gitu. Kalau tadi tuh masih kayak kayak nggak cerita. Kalau kita kan cerita matanya ngeliat kan, iya jadi istri saya tuh. Kalau ini matanya nyari gitu, kayak abis ini apa lagi ya gitu. Sebenarnya itunya udah oke banget gitu. Materinya menurut saya. Lo nulis ya? Nulis. Pakai apa? Bolpen. Gak bercanda. Lu sering open mic nggak? Sering Pak deh. Sering. Di mana? Di Langsa dan di Medan. Lu stand up Independen? Stand up Indo Langsa. Aceh, iya. Aceh ya? Iya. Nah ini kalau gua kritiknya gini. Gue tahu bener sama ini, gue tahu. Cuman kritiknya gini. Ketika lo karena ini mainan warkop nih. Ketika lo bermainan dialek, lo justru harus stepnya tuh harus pelan gitu. Karena gini, yang nangkep kan bukan cuma orang Aceh. Yeah. Kebetulan aku tahu persis itu tadi lo kata Aceh. Dan ketika yang kedua itu juga ternyata orang yang sama kan. Yeah. Makanya lo tunjukkan itu dengan itu. Tapi lo terlalu cepat menurut gue. Yeah. Kecepatan gitu, lu pengen cepat kelar. Dan bener, patah lu tuh kemana-mana. Menunjukkan bahwa lu tuh sebetulnya mikir doang gitu. Ya, jadi ya, maaf. Gue sih nggak suka ya. Enggak Pak De. Nggak suka. Maaf banget. Udah Pak De, maaf Pak De. Nih saya akan memberikan kesempatan ya. Semoga Bocil bisa mempertanggungjawabkan kesempatan ini ya. Pak De. Sambil aku jalan-jalan di sini sebelum audisi, pengen kali nyemil-nyemil. Masa nggak dikasih cemilan sih? Langsung ada cemilannya. Langsung kita buka ya komplotan Komik 8. Garuda Crunchy Acorn Tornado. Ini bentuknya lucu gitu, gemes deh. Bisa dimainin juga. Dan ini paling enak banget untuk dicocok ke segala macam jenis makanan. Kita cobain crunchy-nya ya. Sangat crunchy. Pas banget buat nemenin aku jalan-jalan di sini sambil kita menuju ke audisi Komik 8 Revolution mencari komplotan baru. Emang ya, audisi Komik 8 Revolution mencari komplotan baru, enaknya ada Garuda. Cuma kamu, dan memang cuma kamu, ternyata cuma kamu. Ada detakku di jantungmu yang kan terus berdetik 24. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Kevin dan aku ini petani. Pemuda, tampan, dan pemberani. Betul Pak De, aku ini petani. Sebagai buktinya ini bawa jeruk. Dan karena aku pengen jadi salah satu komplotan baru di Komik 8, jeruk ini ku kasih untuk abang-abang kru. Enggak, serius Pak De. Ada untuk Pak De. Oh iya, makasih ya. Makasih. Ya. Dan khusus untuk Bang Awe karena
nama pendengar podcastnya Bocah Nanas, bawa nanas. Oh iya, terima kasih ya. Nanas madu. Oh iya bener. Sebelum dimakan aku pastikan ini manis Pak De. Kalau nggak manis itu artinya manisnya dia aku. Dan aku gondrong ini hampir 2 tahun. Dan selama aku gondrong pasti ada aja gitu pertanyaan-pertanyaan tolol. Bang, gimana sih caranya gondrong? Ya, nggak usah pangkas tolol. Dan sering juga dikira cewek, dipanggil kakak. Mau kemana kak? Mau pesan apa kak? Berapa sejam kak? Tapi itu dulu. Tapi semenjak ada TikTok, udah tahu aku jawabannya apa bang? Can you stop call me kak? It's annoying. Terima kasih, Oke Kevin. Siapa tuh namanya? Kevin bang. Kevin. Iya bang. Oh, Kevin nih bencong baru ya kayaknya. Soalnya masih kaku gitu. Bukan istilah lu nggak ngerti. Apa? Namanya bukan bencong baru tahu. Belum netes. Tapi emang ini tadi gemulai itu bikinan aja apa memang begitu? Bikinan bang. Oh iya karena kaku ya. Agak aneh ngeliatnya gitu. Kayaknya mendingan kagak usah ya. Siapa orang Bali yang main gitar itu siapa? Jago banget main gitar. Dewa bukan Bujana. Balawan bukan? Hah? Bujana. Bujana, gue tadi gue ngeliat tuh, Bujana ikut. Dewa Bujana ngikut gue pikir tadi gitu. Makasih banget, tapi belum ya. Siapa deh? Ya bukan berarti juga gue nggak terima ini apa sih? Nggak, maaf banget. Siapa? Ini aku terima. Manis nggak? Semoga manis Pak De. Wah? Semoga manis. Waduh, belum tentu. Seharusnya manis Pak. Ya siap. Terima kasih banget ya, Dewa. Kevin. Terima kasih ya, Kevin. Terima kasih. Cinta kok cancel. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafernya dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Oke Bang Awe Pak De, perkenalkan nama saya Andro, saya seorang dosen. Tadinya saya pikir jadi dosen itu penghasilannya besar. Tapi saya cuma dibayar 80.000 sekali datang. Ya ampun 80.000 loh. Peserta demo bayaran aja dibayar 100.000 sekali datang. Padahal mahasiswa saya itu. Saya juga mesti ngomong pengetahuan ilmiah baru dapat 80.000. Cah peserta demo yang paling belakang itu gak usah ngomong pengetahuan. Cuma ngomong 100.000 dapat. Tunjangannya juga mereka dapat nasi bungkus loh, kinerjanya bagus. Saya cuma dapat kue kotak loh. Kue yang berada di dalam kotak. Yang kalau kuenya habis cuma sisa kotak kue ini. Isinya juga sama. Risol, lemper, kue sus, nggak ada bedanya. Ini paling beda, nggak ada cabai rawitnya aja satu kotak udah gitu doang. Kan bisa gitu isi kotaknya tiba-tiba amplop. Pas dibuka isinya selamat rumah Anda akan kami bedah. Kan bisa. Walaupun nggak mungkin. Karena saya Kristen, nggak pernah ada yang Kristen ikut peserta bedah rumah kan, nggak pernah. Karena orang Kristen bukan rumahnya yang dibedah, tapi rumah ibadahnya. Wah, kadang dibedah, kadang dibongkar, wah, kadang dibom. Wah, kalau itu berbeda sekali. Oke, kita lewatin materi-materi yang seperti itu ya. Maaf Ade, maaf. 80.000 nih juga, ya ampun, mau ngapain 80.000? 80.000 saya bawa anak saya berobat nggak bisa. Gara-gara ini saya kepikiran apa saya ikutin teman saya aja. Dia nggak pergi berobat tapi pergi ke kebaktian penyembuhan. Ini maaf nih kebaktian penyembuhan yang kalau ngangkat tangan penyakitnya sembuh. Teman saya pergi ke sana ngangkat tangan penyakitnya nggak sembuh. Tangannya pegel, makin sakit dia. 80.000 juga mau beli buku, ya ampun. Saya dosen butuh buku Pak De. 80.000 buku apa? Ini saya harus cari buku gratis akhirnya. Ini maaf saya pernah pinjem laptop teman saya. Saya ketik nih, free book, FREE spasi BOOK. Tapi ini mohon maaf nih Pak De.
Pas masih BO-nya keluar saran pencarian free bokep, mohon maaf ya. Kaget saya. Saya dosen baik-baik loh. Dia suruh untuk yang kayak gitu, ya ampun. Tapi dilema. Saya mau cari buku, nonton film, cari buku, nonton film, cari buku, nonton film. Tapi saya Kristen yang baik. Saya pilih cari buku. Setelah nonton yang lain masuknya, nonton pengetahuan, masuk nonton pengetahuan. 80.000 juga susah. Istri saya pernah bilang, nelpon, "Pak, tolong dong beliin Pampers." Harga Pampersnya berapa, mah? 85.000. Yuk, ampun, kurang 5.000 Pak De. Sumpah Pak De, kurang 5.000 loh. Ini saya mikir kan gak mungkin saya datang ke kasir nanti, "Permisi Mbak, saya mau beli Pampers nih, tapi uangnya kurang 5.000. Boleh ya saya ganti dengan pengertian manajemen?" Kan gak mungkin, gak mungkin bisa. Tapi biar begitu susahnya pun kehidupan saya tetap memegang teguh sebagai dosen yang punya prinsip. Saya gak mau jadi joki skripsi. Saya nggak mau jual nilai, padahal joki skripsi itu 4-5 juta bayarannya Pak De, Bang Awe. Banyak itu. Pernah ada mahasiswa bimbingan saya, "Pak, nekat ya, Pak, saya nggak sanggup ngerjain skripsi. Tolonglah Bapak yang buatin." Kaget saya Pak De, kaget. Saya bilang sama dia, "Nah, kamu tahu saya dosen seperti apa kan? Saya nggak bisa kayak gitu." "Iya Pak, maaf Pak." Pergi dia. Tapi karena saya lihat dia down banget, tugas dong sebagai seorang dosen menaikkan semangatnya. Saya panggil dia, "Dek, 6 juta ya kalau mau balik." Ih, nggak balik dia Pak De, salah strategi saya. Seharusnya 5 juta aja saya buat. Terima kasih saya Andro. Gue suka lo. Gue suka ini lo, penampilan. Gua suka. Hah? Apa? Wah, disukai Pak De. Kelihatan sekali ya ini gue ya. Pak De, jangan begitu Pak De. Orientasi gue kelihatan banget. Iya sih, itu sih gue. Kalau dari saya ya itu tadi ya, bahwa ini kan audisi, artinya nanti itu akan ada panjang berkesinambungan ya. Artinya kan memang harus mau nggak mau menyesuaikan bikin materi yang seperti apa. Jadi memang kita tuh harus kenal diri kita juga. Sebenarnya kita mau jadi stand up comedian tuh yang seperti apa sih gitu. Tidak semua, menurut saya tidak semua stand up comedian cocok untuk di TV, cocok untuk di sebuah acara apapun yang sifatnya mungkin lebih komersil gitu ya. Jadi kita harus tahu, kenal, jangan sampai loh masuk ke sini tapi jadinya nggak bisa nih. Itu kan jadi susah sendiri gitu. Selebihnya saya serahkan pada Indro. Kriterianya sih lo masuk, sejujurnya lo masuk, dan gue mau kasih lo. Terima kasih ya. Bocil dan Simon, kita mau tantang kalian berdua untuk bermain games. Kalian siap? Siap. Kalau begitu silakan dimulai, Simon dan juga Bocil. 1, 2, 3. Ya, cepet banget langsung menang. Tapi nggak apa-apa, kita rayakan kemenangan bersama walaupun Bocil gagal kali ini. Tapi kita akan merayakan kemenangan bersama-sama dengan yang baru, Coklatos Rich. Gak usah terharu tiba-tiba. Satu-satu ya. Nah, ini adalah yang baru Coklatos Rich. Jadi Coklatos Rich ini adalah wafernya premium, dilapisi dengan coklat tebal Italia luar dan dalam. Dan 2.000 seenak ini loh. Gimana rasanya? Enak, coklat. Enak coklat. Yang satu lagi gimana nih? Nikmat sekali. Rayain kemenangan dengan Coklatos Rich. Mamma Mia Lezzato. Sebelumnya perkenalkan, namaku Jackson Pasaribu dan aku anak seorang supir. Bapakku itu supir bus gitu. Yang gak enaknya jadi anak supir itu, kalau jalan-jalan sama kawanku pergi gitu kan, kawanku bilang gini, "Kau lah yang nyetir." Ku bilang, "Aku nggak bisa nyetir." Kawanku langsung bilang, "Percuma kau anak supir nggak bisa nyetir," kata. Ini ku kasih tahu sama kalian semua di sini ya. Supir itu, nyetir itu perlu belajar, bukan faktor genetik kan. Aku aja lahir di tangan bidan, bukan di tangan montir gitu. Heran kali aku nengoknya. Dan juga sebagai anak supir itu, bapakku itu penghasilannya itu nggak netap gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Makanya kalau bapakku pulang ke rumah gitu kan, mamaku merepet gitu. "Kau pulang capek, uang nggak ada," katanya. Sakit hati bapakku. Walaupun bapakku supir, penghasilannya nggak netap, tengok anaknya sekarang. Sarjana pertanian. Tapi belum kerja memang. Belum kerja. Susah cari kerja di bidang pertanian gitu. Aku aja cari kerja di bidang pertanian 3 tahun lebih.
Nggak dapat. Sampai aku buat akun Loker Pertanian Pekanbaru. 20.000 followersnya sekarang. Isinya pengangguran semua. Kalian DM di sana. Loker Pertanian Pekanbaru, aku adminnya. Jadi setiap aku posting, selalu ada yang nge-DM. Terima kasih ya Min, berkat admin sekarang aku udah kerja. Aku balas, iya sama-sama, soalnya aku belum kerja. Aku bilang. Macam-macam aja DM-nya gitu. Ada lagi yang paling ngeri nge-DM itu. Min, bantu dulu aku Min cari kerja. Kerja apa aja, aku siap katanya. Aku mau diusir mamaku dari rumah. Kau mau diusir, aku udah dikeluarkan dari kakak. Tengok ha, sendiri aku di kakak sekarang. Tengok Pak, sendiri aku di kakak. Kalau nggak percaya, tengok sendiri. Sendiri aku di kakak. Gara-gara susahnya cari kerja itu. Memang susah kali cari kerja di bidang pertanian itu gitu. Mamaku sampai bosan nengok aku. Disuruh aku pulang kampungku di Kenopan. Pulanglah kau nak. Di Kenopan ada kawan mama mau bangun pabrik. Sampai sekarang nggak ada pabriknya. Sekian dari aku Jackson Pasaribu. Horas. Makasih ya. Rizky, selamat sekali lagi buat Golden Mic-nya karena lo udah berhasil untuk meluluhkan hati Dewan Juri. Gue juga mau meluluhkan lo dengan sebuah makanan favorit gue. Ini makanan favorit aku banget lah Bang. Tiap pagi. Kan? Bener, Dilan cookies choco chip. Nah, gitu. Nih, boleh? Buka dong, kita makan barengan. Enak kali. The best. Gimana rasanya? Rasanya enak, choco chipsnya nikmat dan banyak. Nah, itu dia. Kalau dirasakan juga ini cookiesnya wangi dia ya. Coklat Dilan enaknya emang bikin rindu. Aku rindu padamu lah Bang. Palembang. Katanya Palembang menyimpan lelaki-lelaki lucu yang siapa tahu bisa menjadi komplotan terbaru dari Comic 8 Revolution. Apakah iya banyak Golden Mic di sini? Saksikan terus pokoknya audisinya. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma Rosta Snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Firda Dwi Putra kawan-kawan. Dan aku ini cat lover jalur penebusan dosa. Karena ada alasannya. Dulu waktu TK aku pernah ninggalin kucing dalam kulkas. Jadi ceritanya gini. Jadi kan mamaku waktu dulu kerja di toko bangunan keluarga nenek aku. Nah tiap pulang sekolah aku selalu ditaruh di situ, baru pulang ke rumah. Nah selama ditaruh di situ bermainlah Pedro Dwi Putra ini sembari menunggu waktu. Tiba-tiba kucing lewat. Ketika ngeliat kucing itu otak aku langsung sotoy dan intrusif. Sotoy karena aku ngeliat kucing itu jalannya lemes, sangat lemes jalan, dan ketika dia duduk intrusif otak aku. Maksudnya gini kawan-kawan, intrusif itu gini maksudnya. Intrusif itu buat yang nggak ngerti ya, adalah pikiran jahat dan aneh yang muncul secara tiba-tiba tanpa kita kontrol. Misal nih lagi main ke rumah mertua, Assalamualaikum Pak Bu, ya silakan duduk. Tiba-tiba dalam otak datang pikiran jahat, ludahi kepalanya, ludahi. Tendang palanya, dagu jadi angkat, penasaran kan responnya gimana kan? Nah itu kawan-kawan, itulah kenapa kelakuan anak kecil aneh-aneh. Karena nurut intrusif. Orang normal ketika berhadapan dengan kucing kepanasan, harusnya kan dikasih air. Aku langsung kulkas. Tanpa pikir panjang, ku angkat kucing itu, ku bawa di depan kulkas, ku buka, kucing itu panik. Ceng, lihat aku. Lihat aku. Ini demi kebaikan kau. Ku masuk, ku tutup.
Aku langsung mikir, pasti kucing itu sedang berterima kasih. Ku tinggal 2 jam kemudian, mama aku datang. Aus kan? Langsung dia buka kulkas, saat panik dia. Ada kacang, salah kucing. Panik dia lihat kucing beku di atas piring sebelah pempek. Panik dia. Oh langsung di situ, ya Allah siapa ini yang masukin kucing dalam kulkas ini? Dituduh seisi toko. Seisi toko dituduh, saudara-saudaranya di toko. Ime, kau ya yang masukin kucing dalam kulkas. Enggak Jar, aku masukin pempek. Epi, kau ya yang masukin kucing dalam kulkas. Bukan Jar, aku masukin brownies. Sampai pegawai kuli di toko dituduh juga. Dacan, kau ya yang masukin kucing dalam kulkas. Enggak Jar, aku masukin miras. Oh kenapa masukin miras? Lagi kusut Jar. Di situ dia langsung mikir, aduh siapa lagi? Udah habis pelakunya kan? Udah habis. Siapa lagi pelakunya ini ya? Oh, Pedro, sini kau. Datang aku. Kenapa Ma? Kau ya masukin kucing dalam kulkas? Iya. Oh, Pedro kesurupan ya? Enggak Ma. Oh, gara-gara tolol. Kenapa masukin kucing dalam kulkas? Kucingnya kepanasan Ma. Oh mama juga kepanasan, masukin dalam kulkas. Oke ayo jangan nurut. Jangan nurut, nak denger nak. Kucing itu hewan kesayangan Nabi. Pedro juga sayang tapi tidak pernah Nabi masukin kucing dalam kulkas. Sudah kayak ini aja. Kau panggil Dacan. Suruh ambil sekop sama kantong plastik. Terus Ma, sekop taruh depan, Dacan taruh kulkas. Oke segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Gue sih menikmati cerita lo, tapi apa ya yang apa terlalu cepet lo ngomongnya? Gue ngerasa lo kayak G. Lo apa? Berusaha benar-benar secara detail memperlihatkan kejadiannya gitu. Ya, pakai ada suara apa segala macam, lu kayak G banget. Tapi nggak tahu kenapa ya, apa ya yang kurang dari lu? Mungkin kalau dari ceritanya, secara punchline memang agak lebar ya, mungkin terlalu lebar gitu. Jadi harusnya emang agak dimasuk-masukin supaya ceritanya tuh jadi nggak cuma cerita aja gitu. Sebenarnya kalau storytellingnya sih, menurut gue sih bagus pada. Bagus, iya. Kita jadi semuanya juga langsung ke hipnotis lah gitu, dengerin jadinya gitu. Jadi secara delivery-nya udah bagus banget. Cuman itu mungkin perihal si ceritanya itu kelebaran itu ya. Iya, nggak dimasukin punchline. Sama kayaknya ini nggak tahu ya dengan material yang lain ya. Tapi jenis cerita yang ini, jenis cerita yang kita tuh tidak terlalu nunggu akhirnya, karena dari awal udah dikasih tahu bahwa kucingnya akan dimasukin kulkas. Paham nggak? Jadi kalau misalnya kita ada satu cerita, kita tuh ini ujungnya gimana nih kan gitu tuh. Nah kalau ini tuh setelah itu tuh sebenarnya nggak penting lagi nyokap lu nyari siapa yang naruh kucing apa tuh, jadi nggak terlalu penting lagi. Apalagi itu kejadian saat lo masih kecil, orang juga kayaknya lebih permisif gitu sama anak kecil, namanya juga anak kecil nggak tahu apa-apa. Yeah. Jadi kita nggak nunggu itu gitu sih. Jadi mungkin pemilihan cerita sama si naro-naro si punchline-nya itu diisi-isinya itu sih. Kayaknya sih itu sih. Tapi lu detail banget, gue demen lu. Iya tapi bagus storytelling-nya. Bener ya, lu detail banget. Bahkan lu tangkas kalau menurut gue. Lu gimana lu begitu ini langsung, kalau dalam film ya, screen direction lu tuh berjalan gitu. Mak lu gini-gini. Cepet banget lu, apa reaksi-reaksi lu terhadap itu. Udah lu buruan pulang. Terima kasih. Mau pede? Minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Cinta kok cancel. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Fadlan dan aku udah nikah. Untuk aku dapetin istri aku kemarin tuh susah. Susah karena istri aku itu adalah anak anggota polisi aktif berpangkat AKBP di Polda Sumsel. Karena mindset kita, anak anggota itu biasanya disiapkan untuk jadi anggota. Itu kalau cowok. Kalau cewek nggak jadi anggota nggak apa-apa. Tapi biasanya disiapkan untuk nikah dengan anggota. Bukan anggota komunitas. Ya minimal yang bisa ngangkat martabat keluarga. Bukan ngangkat jadi materi stand up. 3 tahun aku pacaran. 1 kali kena usir. 2 tahun sisanya aku nganter batas pagar. Nganter batas pagar sampai terbesit di pikir aku. Di pikiranku 2 tahun nganter batas pagar. Apa ku lepas pagarnya? Takut aku ketemu bapaknya. Karena kalau aku ketemu bapaknya tiba-tiba bapaknya manggil Fadlan. Iya Pak. Sini dulu, tes dulu psikotes sampai pantohir. Takut aku. Terus lagi kalau misalnya selama pacaran 3 tahun itu banyak yang sudah kulalui. Kalau kalian di sini belum kebayang seberapa panik aku, bayangin kalian di sini bawa kendaraan nggak lengkap, kena stop polisi, panik nggak? Panik. Nah aku ketemu papanya yang polisi dalam keadaan lengkap, helm ada, jaket pakai, spionku ada 3 1 dalam jok, lengkap aku tuh. Yang nggak ada lengkap di aku itu cuma gawean. Papanya nggak tahu gawean stand up kayak gini, nggak tahu. Papanya nggak tahu kalau stand up itu bisa menghasilkan uang dan juga bisa merubah masa depan. Bapaknya nggak tahu. Yang bapaknya tahu, aku belum sampai di titik itu. Aku Fadlan, terima kasih. Ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan nggak lu? Iya Om, ngejar waktu Om. Iya udah. Ya. Siap. Nanti ya. Kasih Bang. Sekarang Pak tinggi. Ya siap. Itu datang. Pak Dokter, namanya siapa nih? Nama saya Saga. Saga. Dok, ini kan lagi mau masuk nih ya ke dalam. Kayaknya butuh penyemangat gak sih? Ini lemes nih, dari pagi belum sarapan. Oh iya, belum sarapan. Ya ampun, kirain dokter banyak duit, ternyata kurang. Aku punya solusinya nih. Kita nyemil ini aja. Gary Salut Malkis, rasa sweet cheese. Nah ini dia nih, Gary Salut Malkis sweet cheese. Dengan malkisnya yang super renyah. Terus dengan lelehan keju Prancis juga. Makan double lebih kenyang Pak Dok. Langsung ya. Cheers. Udah cuci tangan belum? Oh apa-apa udah. Cuci tangan. Vitamin. Vitamin. Lapar. Waktunya Gary. Jangan lupa cuci tangan. Iya juga. Udah deh maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama aku Ali Swandi. Bapak aku meninggal, mama aku kawin lagi. Serius Om. Nikah lagi mama aku. Dan mama aku menikah lagi di umur 47 tahun. Di saat mama orang lain upload foto pengajian, mama aku upload foto priwet. Sambil nunjuk langit. Malu aku. Dan gara-gara ini, itu kalau aku nongkrong selalu dicengin temen. Temen aku selalu, mama masih kuat apa lek? Mama masih kuat. Mama aku kuat. Aku yang gak kuat. Malu aku. Dan selain itu mamaku main Facebook. Nggak enaknya punya mama main Facebook adalah ketika mamaku minta pertemanan teman aku. Di chatnya pula Om, Agung ini Mama Ali. Ya tahu Mak, kan ada foto mama. Mana fotonya pakai bingkai dari Facebook yang ada tulisan saya sudah vaksin. Padahal belum vaksin itu. Dan sama halnya kayak orang-orang jelek pada umumnya, aku punya masalah di muka. Sumpah. Aku, kata orang, banyak ngomongin muka aku katanya mirip monyet di Ragunan. Sumpah, waktu itu aku upload foto di story Instagram, ada yang komen katanya muka aku mirip monyet lagi birahi. Monyet lu Pak. Maksud aku, ya sebenarnya kan nggak ada orang yang pengen terlahir jelek. Nggak ada, bahkan penyerang kiri Real Madrid Vinicius Junior pernah berkata, tidak ada manusia yang pengen terlahir jelek. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain mensyukuri apa yang telah Tuhan kasih. Kalaupun disuruh milih ganteng atau jelek, milih ganteng aku Kak. Gak mungkin aku milih jelek. Tapi apa daya, pilihan aku cuma 2, antara kayak monyet di Ranggunan apa monyet birahi. Nama aku Ali Swandi, sekian dari aku. Gimana Pak Deh?
Belum ya. Belum ya? Udah datang. Panik, dilanin aja pakai Dilan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dilan. Untung ada Dilan Bar. Dilan Bar, enaknya nenangin hati. Mau pede, minum Mounty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Mounty, segernya bikin pede. Di Palembang ada Sungai Musi. Kita ulangi dong, kurang kompak. Di Palembang ada Sungai Musi. Cakep. Selamat siang semua yang ada di sini. Aku Anjas dari Paski Sumsel, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Sumatera Selatan. Aku hobi mancing. Saking kemaniaknya ini, kalau aku nggak mancing 1 hari aja, ikan-ikan pada nanya ini, bang, gua kangen bang, gua kangen. Kapan umpan lu sini? Yuk, gua mau udah lapar nih. Dan di tongkrongan, karena gua hobi mancing, gua dibilang itu dapat julukan si Amis. Gua nggak percaya dong. Om Indro mau coba? Di dusun gua itu, kalau mancing ada tradisi sok jago-jagoan umpang. Oke. Terima kasih. Udah, makasih. Kelihatannya lemes. Halo. Kita kenalan dulu, namanya siapa ini? Wahyu Anggara. Wahyu berarti abis ini ya gilirannya ya. Oke, gimana nih perasaannya? Nervous, gugup atau gimana? Ya nervous, gugup, deg-degan lah dikit. Pantesan nih kayaknya agak-agak lemes-lemes gimana gitu ya. Tapi biar kamu udah abis ini gak grogi lagi, gak lemes-lemes lagi, aku punya sesuatu. Nah ini dia nih, ada Mounty. Nih, jadi Mounty ini teh rasa dan ini adalah rasa buah apel. Wih, mantap ya. Kita minum sama-sama ya. Tusuk dulu nih. Iya. Oke, kita tos dulu dong. Minum bareng-bareng. Enak banget Kak ini. Pikiran langsung fresh lagi nih. Wih, mantap. Wah, Wahyu nanti pokoknya udah makin semangat ya. Abis ini bakalan bisa menaklukkan hati Dewan Juri atau enggak, kita lihat nanti. Tapi kita seruput lagi Mounty-nya. Karena Mounty segernya luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ardi dan profesi saya sebagai seorang dokter. Jujur saya tertarik ikut stand up comedy ini karena stand up comedy ini bisa bikin orang tertawa. Karena di dalam dunia kesehatan, tertawa itu adalah obat yang terbaik. Ya, tapi kalau tertawanya itu tanpa sebab, jalan terbaiknya ya berobat. Gila itu. Ya awalnya saya kira bikin materi itu gampang. Makanya saya ikut di komunitas, gampang. Terus setelah saya masuk ternyata susah. Ini sama halnya kayak sekarang ini Pak De. Saya susah nih cari pancelannya, ini apa ini. Saya gabung di komunitas stand up comedy ini banyak hal positifnya Pak De. Tapi dibandingkan hal negatif ya. Karena apa? Karena saya itu takut. Karena waktu saya dari SD, SMP bahkan SMA, itu hidup saya itu lurus aja Pak De. Nggak ada yang negatif-negatifnya, lurus aja. Bahkan sampai saya kuliah di Fakultas Kedokteran, saya itu nggak ada yang namanya yang tetap lurus aja gitu kan, nggak ada yang namanya apa bolos, minum minuman atau ikut tawuran, nggak ada. Coba Bang Awi sama Pak dibayangkan, saya seorang dokter, kalau saya ikut tawuran, orang-orang yang lain ikut tawuran bawanya gear, celurit, pedang, ya saya cuma bawa ini Pak D. Apa tadi? Gunting sunat Pak D. Wah gunting sunat, kemana coba nih? Pak D sudah sunat Pak D? Belum, nanti di belakang Pak D ya. Saya minta ujungnya ya. Baik Pak D. Oke, saya Ardi, selamat siang. Thank you. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Rindu, rindu, rindu sama Dilan Sandwich.
Biskuitnya renyah, krim vanilanya manis, dibalut coklat Dilannya romantis. Biar rindu berlapis-lapis, makan Dilan sandwich. Enaknya berlapis-lapis. Bosen banget dari tadi udah nggak ada yang daftar ulang lagi. Jam berapa sih nih? Komplotan Komik 8 ternyata udah malam. Pantesan nggak ada yang daftar lagi. Oh, yang lain pada kemana sih? Udah ditinggalin. Yaudah deh, kalau begitu terima kasih banyak udah nonton audisi Komik 8 Revolution mencari komplotan baru. Kita ketemu lagi di kota berikutnya. Udah pulang dulu Atut, ada Etan.